Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang people management. Apa itu people management? People management adalah kemampuan untuk memotivasi, mengatur, dan mengarahkan karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan mendorong pertumbuhan secara profesional. Bagi seorang pemimpin atau manajer, skill ini wajib dikuasai dengan baik. Pasalnya, apabila ia tidak dapat mendorong motivasi dari para karyawannya, otomatis hal tersebut membuat karyawan tidak akan semangat dalam menyelesaikan pekerjaan. Di sisi lain, seorang manajer juga harus mengatur dan memperhatikan alur kerja dari karyawannya. Disinilah peran penting dari skill people management. Dengan menguasai kemampuan ini, seorang manajer dapat membuat karyawannya merasa betah bekerja bersamanya. Apa saja keterampilan dalam people management? Yang pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses sosial karena melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih. Komunikasi ini sangat penting untuk dikuasai dan diterapkan dalam people management, sebab setiap hari kita akan berkomunikasi secara langsung dengan karyawan. Tanpa skill komunikasi yang memadai, sulit bagi kita untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan detail kepada seluruh karyawan. Yang kedua, active listening. Active listening adalah cara mendengarkan yang benar-benar terfokus. Dalam kata lain, benar-benar memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicaranya. Tak hanya keterampilan komunikasi, active listening juga penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Pasalnya, dalam pekerjaan, sudah pasti akan ada banyak sekali karyawan yang bertanya ataupun bercerita mengenai pekerjaannya kepada kita di setiap hari. Dengan keadaan seperti ini, kita harus dituntut untuk mendengarkan secara baik. Ketika seseorang meminta saran, berikan saran yang terbaik agar dapat menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut. Tunjukkan dan berikan empati terhadap anggota tim yang sedang menghadapi masalah. Penunjukan empati ini membuktikan bahwa kita peduli dan ingin membantu mereka yang sedang menghadapi masalah. Dengan menunjukkan empati ini diharapkan dapat membuat anggota yang sedang menghadapi kesulitan termotivasi karena merasa memiliki anggota yang suportif. Yang keempat, delegasi adalah keterampilan untuk membagi-bagi tugas atau pekerjaan kepada anggota dan berkomitmen untuk menyelesaikan sesuai waktunya. Yang kelima, reward dan pengakuan. Selama proses pengerjaan proyek akan ada rasa lelah atau malas untuk mengerjakan proyek. Namun, selama pekerjaan juga pasti ada keberhasilan-keberhasilan yang diperoleh tiap anggota kelompok. Pemberian reward atau pengakuan atas keberhasilan mereka adalah salah satu cara untuk memotivasi agar kelompok dapat bekerja dan menyelesaikan tugas lainnya dengan sebaik mungkin. Yang ketujuh, manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Tidak bisa dipungkiri, dalam setiap tim pasti ada konflik yang akan terjadi, entah itu perbedaan pendapat atau masalah lainnya. Dalam hal ini, kita sebagai manajer harus menjadi penengah jika sewaktu-waktu terjadi konflik. Pasalnya, apabila tidak diselesaikan dengan cepat, ini akan berdampak buruk terhadap kinerja tim ke depannya. Keterampilan people management yang satu ini sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam tim. Yang keempat, kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terikat baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Dalam tim, kemampuan kolaborasi adalah hal yang harus dimaksimalkan dengan baik. Begitu juga saat kita menjadi manajer. Selain kolaborasi dengan manajer lainnya, kita juga dituntut untuk berkolaborasi dengan karyawan. Yang kesembilan, fleksibel. Sikap yang mudah menyesuaikan atau yang memiliki komitmen menyesuaikan keadaan dalam segala tempat dan suasana. Sebagai seorang manajer, kita juga harus dituntut untuk menjadi orang yang fleksibel. Jika tiba-tiba ada karyawan yang meminta bantuan terkait masalah satu proyek, kita juga harus membantunya. Intinya, dalam keadaan apapun, fleksibilitas penting untuk dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian, cara meningkatkan skill people management. Beruntungnya, skill people management dapat kita kembangkan dengan baik dari sekarang. Jadi,
kita tidak perlu khawatir apabila belum menguasai dengan sepenuh hati. Skill dalam meningkatkan people management diantaranya yang pertama, fokuskan pada satu keterampilan. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, dalam manajemen orang terdapat banyak sekali keterampilan. Nah, kita pilih salah satu dari semua itu, misalkan manajemen konflik. Dari situ, kita bisa fokuskan terlebih dahulu untuk menguasai manajemen konflik dengan baik. Kita bisa belajar secara individu atau bertanya-tanya kepada para ahlinya. Ini akan membantu kita untuk menguasai keterampilan-keterampilan lainnya dalam people management. Yang kedua, mencari mentor. Cara lainnya untuk meningkatkan kemampuan manajemen orang adalah dengan mencari mentor pilihan. Melalui mentor, kita bisa mengetahui feedback apa saja yang akan mereka berikan kepada kita. Dengan begitu, kita bisa melakukan evaluasi secara rutin perihal kemampuan kita dalam mengorganisasi orang. Yang ketiga, minta nasihat atau masukan dari manajer lain. Jangan ragu untuk meminta masukan atau nasihat dari manajer lain perihal performa kita dalam menangani tim. Hal ini akan berguna untuk diri kita ke depannya. Kita jadi tahu apa saja yang harus diperbaiki dan ditinggalkan ke depannya. Demikian penjelasan dari people management. Semoga kita semua dapat bekerja sama dengan tim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.